harus selalu mencari kesempatan di dalam kesempatan. Dan ketika kalian mencoba kesempatan itu, kalian harus fokus. Dan ingat, bisnis itu nggak selalu untung. Ketika kita rugi, jangan pernah patah semangat. Hajar terus, belajarin, learn, koreksi, introspeksi, dan gas terus. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Nah, kita lagi ngebahas Pajero yang ini sebenarnya udah pernah kita bahas di vlog sekitar for the past 6 months ago. Jadi mobil ini kembali lagi ke Euro House, jadi balik lagi. Jadi boleh dikatakan ini adalah CLBK ya, cinta lalu bersemi kembali. Karena ini Pajero termasuk salah satu Pajero yang terhedon di modif di Euro House. Head-on di Euros ini bukan seperti deskripsi pada umumnya yang biasanya velgnya yang sampai kayak Captain America, udah gitu yang banyak stiker-stikernya. Kalau Euros itu model modifikasinya secara gimana ya, simple tapi fungsional, jadi proper. Boleh dibilang ini Pajero sebelumnya memang belum bermain di kaki-kaki, kali ini udah dirubah kaki-kakinya sedikit. Shock breakernya diganti baru, 4-4-nya pakai custom, udah gitu dia punya per juga pakai custom. Untuk mengurangi limbungnya sehingga mobil ini tidak terasa limbung lagi seperti penyakitnya Pajero. Pajero ini selalu menjadi keluhan orang-orang, mobil ini selalu limbung, tapi kali ini enggak, kita pendekin sekitar 2,5 jari sampai 3 jari agar dia lebih bantat gitu. Gua lebih suka Pajero itu kelihatan lebih pendek sedikit, lalu menggunakan velg yang agak sedikit meaty bannya. Ini pakai ban 265 6018 dan juga velg. Jadi velg ini dipakai beli dari All Your Wheels. Kalau kalian pengen cek All Your Wheels nih IG-nya. Nah, khusus untuk pembeli mobil ini selanjutnya, kalian gue beri kebebasan untuk memilih velgnya. Kalau kalian nggak suka sama modelnya, tinggal kita COD aja di All Your Wheels. Nanti tinggal pilih model velg yang dia punya, selama velg itu bukan velg original. Kalau original, aneh nggak kuat bos. Tapi mobil ini so far kalau gue sih suka ya, tampilan warna abu-abu ketemu hitam glossy gini tuh rasanya jadinya gagah. Apalagi mobil ini kan Pajero X Limited yang udah ada body kit. Kalau dipendekin tuh rasanya jadinya lebih padat gitu kan kelihatannya. Sebenarnya bannya ini masih bisa pakai 275 65 18. Jadi kalau kalian mau update bannya, kalian bisa tuker tambah bannya sama si Kevin. Tinggal ngomong aja sama dia. Yang jelas kalau untuk dengan ban yang ini Maxxis Bravo AT 265 60 18 dengan velg 18 ini, gua kasih free kalau kalian beli mobil ini. Tapi bukan berarti kalau kalian minta velgnya nggak beli mobilnya, nggak bisa John. Jadi udah sepaket ya. Oke, terus untuk bagian performa ada lagi yang kita tambahkan karena di 6 bulan yang lalu Sprint Filter belum selesai mendevelop replacement filter buat old Pajero Sport. Jadi ini kita akan pasangin karena barangnya sudah ready stock di Euros Custom. Nih kalau kalian nggak tahu Euros Custom apa nih, Euros Custom itu tempat untuk wadah kalian yang mau pengen modifikasi tipis-tipis, khususnya mobil-mobil diesel seperti Fortuner, Pajero, Innova, dan juga mobil-mobil lainnya. Kita bisa custom mulai dari lampu, mesin, remap, dan peredam, dan lain-lain, dan etc ya, pokoknya bisa semuanya. Nah ini perbedaannya, ini filter udara yang dari paper, dia masih ada tambahan busa lagi. Ini filter udara Sprint, lihat, dari segi beratnya aja juga lebih enteng, dan udah pasti airflow-nya lebih maksimal dengan menggunakan Sprint Filter, karena Sprint Filter ini sudah menggunakan teknologi polyester, oke? Dan ini lifetime Jom, jadi mungkin kalau lu pakai mobil ini 20 tahun, selama filternya lu rutin bersihin, pasti masih bisa dipakai. Kita ganti, kita pasang. Lalu apa aja sih John sebenarnya kalau kita punya Pajero Exit pengen modifikasi kayak Om Ben begini seperti di Pajero 2013 ini agar mesinnya performanya lebih enak? Kalian bawa aja ke Euros Custom, kalian bilang pengen kayak Pajero abu-abu ini,
Ada 3 hal yang penting untuk Pajero Exit agar tenaganya lebih maksimal. Salah satunya adalah downpipe di sini diganti, lalu dia punya filter udara kita ganti sprint, dan ditambah dengan remap ECU. Jadi itu 3 aja udah cukup untuk Pajero Exit agar tenaganya untuk daily performance lebih enak. Nanti kita coba bareng-bareng ya mobil ini ya. Terus mobil ini sendiri, gue udah bahas di vlog yang pertama kali. Mobil ini udah full pakai peredam nih. Tuh. Jadi, wih, lu pokoknya naik mobil ini udah enak deh. Peredam, kaki-kaki udah anti limbung, pelek udah ganteng, lampunya juga udah putih semua nih John. Kita lihat John, depan John. Tuh, widih, bukan main John, nggak level John. Jadi kita kalau modif mobil tuh jangan tanggung-tanggung, tapi boleh dibilang kalau modif mobil tuh harus enak dilihat. Mungkin menurut gue bagus, tapi karena yang nonton banyak yang bilang juga bagus, jadi hasilnya bagus. Jadi kalau boleh dibilang ya, kalau kita punya selera dinilai orang lain bagus, berarti oke lah selera kita bisa diterima dengan masyarakat. Tapi kalau kita banyak yang kasih kritikan, om kayaknya mungkin harus gini. Kalau 1-2 orang oke lah, mungkin mereka hanya tidak berseberangan seleranya dengan kita. Tapi kalau 90% bilang jelek, artinya berarti kita harus koreksi dengan selera kita atau kesalahan kita ya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk di bagian atasnya ini pakai lampunya LED, di bawah juga LED dengan suhu Kelvinnya itu 6000 Kelvin. Dan kita lihat di bagian lampu T10-nya, lampu kecilnya, lampu senjanya juga udah kita ganti putih. Jadi semuanya tuh benar-benar senada. Terus di bagian grill juga kita melakukan di LED chrome. Ini pakai stiker smoke di Euros Custom. Ini juga logo juga di Euros Custom. Lalu di samping juga kita lihat nih. Ini udah pakai smoke. Ada yang kurang nih kayaknya nih Om. Ini ya. Nah iya, I lupa nih kemarin nih. Oke, besok ntar dikerjain deh. Terus di bagian sini karena dia yang Exit Limited, dia udah ada aksen chrome. Ini juga kita delete semuanya ya. Jadi biar semua tuh kesan gaharnya tuh kelihatan jelas. Peleknya glossy, bodinya abu-abu. Nih jujur sih jarang bisa modifikasi Pajero abu-abu gini karena kebanyakan Pajero yang beredar di Indonesia hitam putih. Jadi bosen. Terus gue suka warna satu Pajero lagi itu keluar di Dakar 2012 sampai 2015. Warna silvernya itu hampir mirip sama silver VNT yang 2015. Itu cakep John. Gue belum pernah kesampaian, kalau sampai satu hari kesampaian dapat, mungkin akan gue modifikasi yang lebih proper lagi. Lampu plat nomor juga udah diganti. Ini cuman belum dibersihin nih, masih kotor. Terus kita coba ya lihat bagasinya nih kalau ditutup. Blep. Karena peredamnya tuh nggak cuma di pintu-pintu aja kayak biasanya pasang audio. Ini mobil full atap, lantai, pintu 4 biji, fender kiri kanan belakang, lalu bawah semua full di anti karat sehingga road noise-nya tuh lebih berasanya lebih nggak terlalu berisik ya. Apalagi kalau bannya nggak AT. Tapi kita berbicara ini mobil udah pakai ban AT, pasti ada sedikit road noise dibandingkan ban HT. Jadi kalau boleh dibilang AT ini ada konsekuensinya. Selain nilai plusnya itu dia ganteng, tetapi untuk kenyamanan memang lebih nyaman ban kota. Tapi kalau kita sering jalan-jalan overland gitu, pakai ban AT dengan 4x2 pun masih kuat selama kita nggak terjebak di lumpur. Oke, terus kita lihat di bagian sebelah sini. Ini kita lihat talang airnya gue pakai yang slim. Ini nggak terlalu mahal nih, ini kalian bisa beli di Tokopedia, ada banyak sekitar 200.000. Kenapa sih Om nggak pakai yang model gembung? Karena model begini udah bagus. Ini jadinya simple, nggak terlalu sakit mata, jadi kita masih bisa buka kaca kalau lagi hujan, tapi nggak kena hujan. Nah ya kan, orang banyak pasang karena pengen buka kaca pas lagi hujan, mungkin ngerokok atau mungkin lagi napasnya lagi gitu kan, di dalam mobil kan embun kan, jadi mendingan dikasih talang air aja ya. Terus di atas ini sebenarnya yang color keren, cita-cita gue nih kalau buat penerus mobil ini mungkin dikasih roof box lagi kali Om ya. Iya, jadi tuh kesannya kayaknya overland ceper-ceper gitu, tie look gitu kan. Jadi Euros look lah keren ya gitu kan, jangan tie look dong. Kita kan udah di Indonesia John, bukan di Thailand ya. Secara tuner-tuner diesel di Indonesia tuh lebih banyak kreatifnya daripada si orang-orang Thailand. Dan boleh dibilang orang Indonesia tuh modif dieselnya tuh udah mulai makin proper semenjak pandemi ini orang mulai banyak giat untuk modifikasi mobil-mobil diesel ya. Jadi gue juga senang gitu kan bikin konten diesel, berulang kali pun orang masih tetap senang nontonnya. Jadi gue berusaha membuat konten-konten modifikasi lagi sehingga orang tuh merasa terhibur dan juga terinspirasi untuk modifikasi. Nah, terus di bagian sini juga belum nih Om ya, lupa ya. Ini ada 2 poin yang lupa nih, ntar boleh dibilang mau diulang lagi sekalian. Lalu kelebihan dari Pajero ini apa sebenarnya dibandingkan si Fortuner? Secara garis besar salah satunya adalah transmisi dia sebenarnya sudah menggunakan Triptonic.
Tetapi ketika kita sudah remap dan lain-lain, VNT akan menang jauh dengan apalagi sudah dipasangin GoTrans. Dia punya perpindahan giginya juga lebih enak. Dan memang banyak orang yang bilang kalau Pajero ini agak sangat sedikit perlu ekstra hati-hati di matic-nya karena matic-nya cukup rewel ya kalau misalkan kalian jarang ganti oli matic-nya secara rutin. Ada yang bisa tambahin nggak kira-kira harusnya oli matic-nya Pajero ini tiap berapa ribu diganti? Kalian tambahin di kolom komentar, nanti gue pin ya. Terus yang gue demen dari Pajero Exit ini tau nggak, Om? Masih bisa minum biosolar, Om. Iya, asal selama kita ganti filter solarnya rutin, terus sering-sering dicek injektor full pumpnya biar nggak terlalu kotor kan. Terus mungkin sekitar 20-30 ribu kilometer, kalian kuras tangki aja biar kotorannya tuh hilang. Terus juga kilometer mobil ini sendiri, walaupun tahun 2013 baru berjalan 60 ribu saja, alias kita hitung Om, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi setahun nggak nyampe 10 ribu per tahunnya. Jadi cukup irit untuk mobil diesel. Kalau kita bicara itu Mercedes-Benz tahun 2013, itu adalah kilometernya sangat banyak untuk orang Indonesia. Tetapi untuk orang Indonesia mobil diesel 66 ribu 2013, lu coba cari di marketplace, mungkin lu harus cari 1-2 minggu baru ketemu ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke test drive yuk. Udah lama nih. Dari kemarin gue udah penasaran, pengen nyobain setelah diganti sprint filter. Karena kemarin menurut Om Dimas, udah enak ya mobilnya ya? Gila, John. Ya, nah by the way Busway, ketika kita ngomongin Om Dimas, kemarin Om Dimas main ke All Your Wheels. Kalian nonton dulu koleksi All Your Wheels. Johnny my friend, kembali lagi di Ben Spencer Hoki Channel. Nah, tapi kali ini bersama gua Kevin dari All Your Wheels. Oke, jadi hari ini kita kedatangan paket kiriman nih dari Euro House Ben Spencer. Ini adalah satu unit Pajero Sport yang akan kita gantikan, kita upgrade dikit lah ya tampilannya dengan melakukan pergantian di sektor velg dan ban. Nah, penasaran velg yang udah kita siapin seperti apa? Yuk kita langsung ke dalam aja. Nah, ini Om Dimas, kita udah siapin nih velg untuk si Pajero Sportnya. Nah, ini ada RPF1 dari JF Luxury. Nah, basically velg ini ring 18 dengan lebarnya 9,5, ET-nya 20 nih. Jadi untuk Pajero sih sebenarnya nih speknya pas banget. Nah, dan velg ini udah kita repaint khusus dengan warna black dengan finishing glossy. Kemudian tak lupa kita balut dengan ban all terrain. Di sini kita pakai Maxxis AT 980 dengan ukuran 265/60 ring 18. Kita langsung suruh pasang aja ya Om. Siap. Ini model kuncinya Pajero. Unlock nih udah dipakein karet kondom. Sehingga kalau dia bandel-bandel nggak bakal hamil yang dibandelin. Jadi aman udah pakai kondom ya. Yuk jalan nih John. Nih kenang-kenangan dari si Kevin nih, parfum bubble gum nih.
Jadi di Kevin itu dia selain kita bisa beli pelek, kita juga bisa request mau warna apa di catvelg.id karena dua perusahaan ini punya dia sendiri monopoli ya. Dia monopoli toko velg di BSD John. Oke, nih gampangnya gini, tips dan trik ketika kita ingin membeli Pajero bekas. Kalau kita lihat kilometernya rendah tapi setirnya botak, itu juga bisa menjadi tanda tanya. Ini lihat nih 66.000, setirnya masih lumayan bagus dan ini tidak di retrim. Jadi ini memang bahan aslinya. Lalu di bagian joknya juga bagus. Biasanya jok X itu bagian sininya udah pada hancur tuh kalau udah kilometer 100 ribuan ya. Terus tutup olinya kita buka, stick olinya kita buka, apakah keluar asap atau enggak. Kalau keluar asap berarti dia sudah makan oli. Lalu kita bisa cek service recordnya juga, karena mobil ini juga service recordnya rutin di Mitsubishi Authorized Dealer. Oke? Kita coba tarikannya dulu ya. Wih, di galak om. Di 2000 dia gila John. Hah? Di 2000. Iya, memang Pajero itu katanya di 2000-an baru turbonya tuh jalannya galak ya. Jadi biasanya orang nggak mau beli Dakar tuh satu om, dia nggak biasanya dia tingginya terlalu tinggi sehingga dia atapnya suka mentok kan, karena yang Dakar itu ada sunroof dan yang ini nggak ada sunroof. Nah, tetapi kalau gue sendiri sih lebih suka yang Exit karena bisa biosolar. Dakar juga bisa biosolar sih, cuman katanya lebih rewel. Kita coba ya. Wih, emang kalau dibilang oper giginya nggak sepaten VNT pakai GoTrans, tetapi ini juga udah cukup oke. Nah, cuman untuk shock breaker memang lebih keras daripada standarnya, cuman tuh dia limbungnya nggak terlalu limbung limbung aslinya, jadi ini dia lebih pendek. Body rollnya ketika belok lebih kecil, tetapi konsekuensinya mobil ini jadi lebih keras dibandingkan biasanya. Ini biasanya di sini gua rem nih, nggak ngerem nih. Nah, kita gas ya. Tarikannya lumayan om, bentar aja udah 80 om. Ini posisi kaca gue buka. Ini posisi kaca gue tutup. Wih, suara di luar hilang. Sekarang yang terdengar hanyalah suara AC, karena AC-nya sedikit lebih besar daripada biasanya. Tapi percaya gak, penikmat Pajero tuh ada, penikmat Fortuner tuh ada. Jadi boleh dibilang mau yang usernya Fortuner bilang Pajero lebih limbung, mau usernya Pajero bilang Fortuner tuh lebih kaku. Jadi boleh dibilang dua kubu yang sama-sama kuat nih om. Tapi memang kalau untuk komunitas mobil-mobil yang dimodifnya lebih banyak sih Fortuner, karena mungkin mesin Fortuner lebih banyak yang macam-macamin. Wih, tarikannya spontan, udah enak, jauh daripada sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin 30% di bawahnya ini. John, dibanding Pajero badut, enak mana John? Menurut lo? Gini, head to head pasti lebih enak Pajero badut. Tetapi kalau lu bicara selera model, gue lebih suka model Pajero yang ini. Bukan Exit, kita bicara Old Pajero Sport of OPS ya, bukan ANPS ya. Tetapi kalau kita bicara tentang teknologi, interior yang lebih modern, then you have to buy the ANPS. Tapi kan kita bicara mobil ini kan 200 jutaan. Kita bicara 200 jutaan, lu beli mobil yang kilometernya rendah, lu bisa pakai harian panjang, dan harganya cukup stabil karena memang di Indonesia ini sudah menjadi rahasia umum, mobil diesel lu pakai 2-3 tahun lu rugi paling juga 10-20 juta om, alias 10%. Gila kan sebetulnya kan? Lu udah pakai sampai kilometer 100 ribu ya. Pajero, Fortuner, lu jual di OLX, lu miring harga 5-10 juta aja, langsung diembat pedagang. Tuh, lu bayangin lu naik mobil biosolar tenaganya begini, nyari di mana John? Hanya di Johnny my friend. Kalian bisa beli mobil udah dimodifikasi tipis-tipis, tinggal pakai. Jadi buat teman-teman nih, gue kasih lo saran sebelum kalian kontak gue. Kalau kalian cari yang murah, bukan di sini tempatnya. Tapi kalau kalian cari yang berkualitas, udah tinggal pakai, udah ganteng, disinilah tempatnya. Johnny my friend. Oke, nah itulah dia yang sebenarnya bakal jadi petua hari ini. Kita harus bisa melihat kesempatan atau opportunity di antara kesempatan. Jadi bukan artinya gini, kita ada kesempatan untuk jual beli mobil, ya kan? Tetapi kita tahu jual beli mobil itu kan banyak saingannya, om. Bener gak? Nah, gue berusaha ngebangun brand modifikasi mobil yang tipis-tipis agar orang bisa menikmati mobil itu tuh lebih enak.
Contoh kayak peredam, kayak misalkan lampu-lampunya gue ganti. Tapi kan itu kan nambahin modal, makanya harga gue bisa lebih mahal daripada bukan bisa, jadi lebih mahal daripada biasanya. Tapi so far gue punya market gue tersendiri dibandingkan dengan orang yang harus berperang harga di market. Iya. Nah, makanya yang kayak gue bilang, lu harus lihat opportunity di dalam opportunity. Jadi misalkan lu mau buka makanan, ya kan, di food court, ya lu harus lihat makanan lu itu diterima nggak di situ. Contohnya gini, sorry ya, gue bukan ngomongin ras. Misalkan gini, lu buka makanan itu ada babinya, tapi di pemukiman yang nggak ada orang yang non muslim, ya kan nggak mungkin dong, bener gak? Nah, jadi lu harus lihat juga, lu jadi harus pelajarin market dan lu harus berusaha berbeda daripada yang lainnya. Jadi kalau bisa jangan sampai lu berpikir, gue mau berhenti kerja, males, capek, gue pengen bisnis. Bisnis itu kerjanya lebih capek daripada kerja, karena selain lu otak lu mikir, tangan lu juga harus mikir, John. Sedangkan lu kalau kerja kan otak lu lebih dipakai sedikit. Yang mikir kan biasanya yang atas-atas. Yang di bawah tinggal PLT-nya aja, pelaksana tugas, ya kan? Oke. Nah, mobil ini dibanderol 269 juta dengan velg yang ini, atau velg model lain kalian boleh pilih di Kevin, atau kalian mau potong 10 juta nggak usah pakai velg ini, pakai velg standar. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, dan abis ini mungkin video selanjutnya gue akan bikin comparison Pajero versus Fortuner 200 jutaan, kira-kira gue harus ambil yang mana. Semoga aja itu bisa membantu, karena dulu gue pernah bikin, cuman dulu mungkin gue kan masih belajar ya, masih newbie. Jadi sekarang udah sedikit-sedikit lebih ngerti. Nanti kita akan bikin lagi ulasannya antara Pajero ini dengan si Fortuner VNT. Kebetulan lagi ada Fortuner VNT gue juga, jadi nanti kita bikin head to head comparisonnya, sehingga kalian yang pengen beli nggak bingung. Oke? Terima kasih semua yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Johnny my friend. Jangan lupa ya, pesan gue ya, harus selalu mencari kesempatan di dalam kesempatan. Dan ketika kalian mencoba kesempatan itu, kalian harus fokus. Dan ingat, bisnis itu nggak selalu untung. Ketika kita rugi, jangan pernah patah semangat. Hajar terus, belajarin, learn, koreksi, introspeksi, dan gas terus. Oke, bye-bye.